Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Arif dari kelas 8A. Saya membuat video ini untuk menjelaskan kalian tentang 5 materi yang saya sudah pelajari, yaitu sel, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem pernapasan. Simak-simak ya teman-teman. Jadi, yang pertama yaitu sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun dari kumpulan sel. Sel memberikan fungsi-fungsi kehidupan seperti bernapas, berkembang biak, dan membentuk energi. Sel itu tidak hanya ada di manusia, tetapi terdapat juga pada hewan dan tumbuhan. Perbedaannya yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel dan tidak mempunyai juga kloroplas, tetapi dia mempunyai vakuola yang lebih kecil dan sedikit. Bentuk selnya itu tidak tepat. Biasanya itu berbentuk bulat. Sedangkan sel tumbuhan mempunyai dinding sel dan kloroplas untuk fotosintesis, dan juga bentuknya lebih tetap. Dia bentuknya seperti kotak, dan vakuolanya juga itu lebih besar. Ada juga yaitu spesialis sel. Spesialis sel adalah ketika sel mempunyai tugas khusus. Contohnya ialah sel saraf menghantarkan impuls, sel darah merah membawa oksigen, sel otot membantu menggerakkan tubuh. Dan ada juga yaitu diferensiasi sel menjadi organ. Sel-sel sejenis akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan tersebut kemudian akan membentuk organ. Organ tersebut akan bekerja sama dan membentuk lagi yang bernama sistem organ. Semua sistem organ inilah akan membentuk tubuh makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu sel punah atau sel puncak. Sel puncak adalah sel yang belum memiliki tugas tertentu. Sel ini bisa berubah menjadi jenis sel lain, seperti sel otot, sel saraf, maupun sel darah. Adapun pula peranannya, yaitu menyembuhkan luka, menggantikan sel yang rusak, dan membantu pengobatan medis. Nah, yang kedua yaitu sistem pencernaan. Nah, kan sistem pencernaan itu sesuatu yang kita makan masuk ke dalam tubuh dan dikeluarkan. Nah, kenapa kita harus makan? Apa pentingnya? Pentingnya makan ialah tubuh kita akan mendapatkan energi, tumbuh, serta menjaga kekebalan tubuh. Ada pula yaitu nutrien. Nutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrien terdiri dari karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun jaringan tubuh, ketiga yaitu lemak sebagai cadangan energi, vitamin dan mineral sebagai fungsi organ tubuh, dan air sebagai pelarut atau pengangkut zat. Selanjutnya yaitu zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif adalah zat tambahan pada makanan untuk mengubah rasa, warna, dan aroma menjadi lebih baik. Contohnya yaitu pewarna makanan, pengawet, dan MSG. Sedangkan zat adiktif adalah zat yang membuat kita ketergantungan atau kecanduan. Contohnya yaitu rokok, alkohol, ataupun jenis-jenis narkotika. Kemudian fungsi pencernaan. Pencernaan dimulai dari mulut untuk mengunyah makanan. Setelah itu, makanan masuk ke kerongkongan dan menuju ke lambung. Di lambung, makanan itu akan dihancurkan oleh asam lambung. Setelah itu, makanan menuju ke usus halus untuk diserap nutrisinya. Kemudian ke usus besar untuk menyerap air. Dan kemudian sisa makanan itu akan dibuang ke anus. Yang terakhir yaitu dampak zat aditif dan zat adiktif.
Jika berlebihan, zat aditif dan zat adiktif akan merusak organ kita, gangguan otak, dan mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita karena pembuangan sembarangan. Lalu yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Peredaran darah memiliki organ utama, yaitu satu, jantung sebagai pemompa darah. Lalu yang kedua yaitu pembuluh arteri yang membawa darah keluar dari jantung. Lalu yang ketiga yaitu pembuluh vena yang membawa darah kembali ke jantung lagi. Lalu yang keempat yaitu kapiler yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan nutrisi. Selanjutnya yaitu penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Penyakit-penyakitnya yaitu antara lain satu, hipertensi atau tekanan darah, anemia, kekurangan darah, stroke akibat penyumbatan pembuluh darah, dan jantung koroner. Lalu yang keempat yaitu sistem ekskresi atau pembuangan. Sistem ini berfungsi untuk mengeluarkan zat metabolisme yang beracun dari tubuh kita agar kita tetap sehat. Beberapa contohnya yaitu yang pertama, ginjal mengeluarkan urin yang berisi urea dan air. Yang kedua, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air saat kita bernapas. Ketiga, kulit kita mengeluarkan keringat. Lalu yang keempat yaitu hati yang mengeluarkan empedu yang berasal dari sel darah merah yang rusak. Beberapa penyakit dalam sistem ekskresi antara lain yang pertama yaitu gagal ginjal, kedua batu ginjal, ketiga hepatitis pada hati, dan yang keempat itu adalah infeksi pada kulit seperti biang keringat. Lalu yang kelima yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan memiliki fungsi yaitu mengambil oksigen yang dibutuhkan dan melepaskan karbon dioksida, dan sistem ini juga membantu untuk menghasilkan energi tubuh. Lalu ada organ pernapasan dan fungsinya. Udara masuk ke dalam hidung dan disaring. Setelah disaring, udara masuk ke trakea atau tenggorokan dan menuju bronkus. Kemudian udara akan masuk ke paru-paru. Dan di sanalah akan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada diafragma membantu untuk menghirup atau menghembuskan napas. Lalu yang terakhir yaitu bahaya merokok. Rokok sangat berbahaya karena bisa merusak paru-paru, jantung, dan otak. Rokok juga memicu ketergantungan atau kecanduan, kanker, dan mencemari lingkungan sekitar karena asapnya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya terhadap 5 materi yang sudah saya pelajari. Mohon maaf atas kekurangan atau kemungkinan bisa ditambahkan, bisa saja. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.